Nah, setelah kembali dari kencing, Mas Garang duduk sekitar 5 menit atau 10 menit itu tiba-tiba kejang, matanya melotot, terus hitam-hitamnya ada di mata itu ke atas, kayak orang sakaratul maut itu loh. Iya, paham. Nah, terus ngeruntuh. Ini takutnya kegigit ular atau kegigit laba-laba. Ada air. Ada. Ambilkan air. Nah, kira-kira itu apa itu? Sahabatku, kau mendengar suaraku atau tidak? Di bagian tengah ada energi yang dideteksi tapi tipis itu. Aliran darahnya normal. Selain darahnya apa lagi yang normal? Jika memang ini kesalahan untuk atau memakan makanan sesuatu yang memang meracuni tubuhnya, tentu saya harus bisa merasakan, pasti. Tapi untuk di dalam perutnya, kita kata sesuatu yang membahayakan, yang disebabkan oleh makanan. Berarti bukan dari makanan, dari hewan. Ini mungkin dari hewan. Bukakan air. Ini bukanya bagaimana toh? Coba pasukan. Airnya sedikit coklat. Ini kalau kotor kakinya. Aneh. Untuk selesai normal. Makanan bukan, gigitan hewan juga bukan. Bukan. Berarti mungkin dari saluran pernafasan dia menghirup sesuatu yang berbahaya. Jika memang di saluran pernafasan, tentunya waktu saya melihat aliran darahnya pasti ada sumbatan. Tapi ini tidak. Oh alah. Ini piye? Mak tadi memarahi saya, dikira saya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ya, nyatanya kamu yang ahli medis saja tidak melihat apapun toh. Jika memang ini gangguan kesehatan, tentunya ketemu. Tapi ini bukan disebabkan oleh hewan, bukan disebabkan oleh makanan. Sedangkan aliran-aliran darahnya normal semua. Saraf-saraf juga bekerja sesuai dengan biasanya. Makanan bukan. Lalu racun hewan juga bukan. Pernafasan juga tidak. Ya, ini terima kasih banyak, Tuan Tabib. Yang tuh bro, mending kita lebih fokus ke energi kecil yang seperti menggumpal, yang ini juga menjadi penolakan di dalam tubuhnya. Ya. Siapa tahu emang dengan kita fokus dengan energi ini, kita bisa menyelamatkan ataupun kita bisa mencari tahu solusinya seperti apa. Ya, kita coba. Ini saya merasakan itu tipis, memang betul yang kamu katakan. Seperti ini saja. Saya akan kembali untuk mengambil obat. Semoga saja dengan obat itu bisa menyandarkan ini. Ya, tapi kalian tunggu di sini. Ya, terima kasih, Tuan Tabib.
Sama-sama. Kau masih terlebih dahulu. Iya, Nanti saya secepatnya akan kembali ke sini. nah, tenang saja. Assalamualaikum. Yang Tombro dari belakang saya dari depan. Ya, Beli ya, Dik. Ini terus loh. Ada solusi kok. Tuh, Chan. Mas sadar mas, nggak ada. Tapi si masuk ini. Masuk. Hampir masuk ke tulang sumsum. Hati. Jangan sampai masuk. Loh, awas. Tipis sekali. Oh, Chan. Ini jelas bukan sihir sutra, walaupun sihir sutra memang hampir setipis ini. Nah, terus ini kayak seperti ini yang Tombro. Kita kan sedang berhadapan dengan makhluk-makhluk dari alam Yuda Barera. Nah, siapa tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Mas Kanang ini itu memang salah satu bagian kekuatan yang dimiliki oleh kaum Yuda Barera yang sehingga mengirim teluh bahasa yang seperti kita gunakan kan teluh mengirim santet, mengirim teluh kepada Mas Kanang dari alam Yuda Barera itu yang bagaimana kita juga belum menyadari kekuatannya, energinya, cara kerjanya. Ini loh, maksud saya mulai dari mana? Seperti ini, ilmu pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini ya hanya sebatas di dunia ini saja. Sedangkan si Yuda Barera itu sudah lain dunia dengan kita. Ya, itu masalah. Ilmu pengetahuannya antara apakah kita lebih tinggi, apakah kita jauh di bawah dari ilmu yang Yuda Barera itu kuasai. Kalaulah ilmu yang dikuasai oleh Yuda Barera jauh lebih tinggi dari dunia kita, mustahil kita bisa untuk menyelamatkan ataupun mengambil energi tipis yang ada di dalam tubuhnya. Lalu kira-kira jika memang ini adalah kiriman yang dikirim dari makhluk-makhluk yang berasal dari Yuda Barera, kita bisa meminta tolongnya lalu siapa yang Tombro? Waduh. Kalau untuk urusan yang seperti ini, yang bisa saya mintai tolong ya Sanjoko. Namun, setelah Sanjoko menolak mentah-mentah waktu kemarin malam atau beberapa hari yang lalu, ajakan saya untuk menerjemahkan bahasa mereka. Sampai detik ini, Sanjoko itu tidak mau berbicara dengan saya. Atau gini aja Dik lah, ini kan juga posisi di hutan. Kita bawa pulang ke rumah Herbal aja. Maksudnya kalau di sana kan kita bisa leluasa. Maksudnya kalau misalkan penanganan kayak gini kan bisa terkurung di situ loh, fokus. Kalau kayak gini muncul kemungkinan Seperti ini Bang. Kalau kita bawa Mas Kanang ke rumah Herbal dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak tahu apa penyebabnya, terus ini bisa berakibat fatal untuk siapa saja. Kita kan tidak tahu kemungkinan yang terjadinya loh. Maksudnya kan biasanya kalau ditangani di rumah Herbal kan lebih fokus. Juga bala bantuan juga banyak loh, maksudnya yang membenteng gitu loh. Kalau misalkan di hutan kayak gini kan, tentunya pihak, kalau misalkan memang ini perbuatan dari pihak sana kan malah repot juga. Ya seperti ini saja yang Tombro. Coba yang Tombro datang ke tempat si siapa Sanjoko meminta bantuan. Ini kan bukan berurusan dengan yang bukan dari dunia kita. Ya maksudnya Sanjoko kan tidak mau berteman ataupun membantu karena kita berurusan dengan makhluk-makhluk Yuda Barera di Larang Rio, ya kan? Iya. Coba yang Tombro nanti bertemu meminta bantuan untuk menyembuhkan, bukan untuk berurusan. bukan untuk berurusan. Ayolah. Ya wes,
kita tidak di sini, kita bawa ke rumah herbal. Jadi tidak dilarang Gio. Ya, sementara perjalanan kalian menuju ke rumah herbal, saya mencoba untuk berbicara dengan Sanjoko, apakah dia mau atau tidak. Saya akan merayu sehalus mungkin supaya dia sedikit ada hati untuk mau menyembuhkan. Walaupun pada kenyataannya untuk saat ini si Sanjoko ini masih jengkel sekali dengan saya. Jadi coba dulu nih demi ini. Iya. Kita ibaratnya apa ya, Bang? Mobil mobil. Ini saya sangat beres-beres di situ. Ya wes, saya tidak mau membuang waktu. Saya langsung ke tempat Sanjoko. Ya. Hati-hati bawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gun, kata Gun. Bila ke? Terus ke papa.